Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum Ustaz. Fikum barakallah. Melanjutkan pertanyaan yang lalu yang antum jawab tentang hamil di luar nikah. Siap. Rupanya bersambung ya. Iya. Hamil di luar nikah return. Sequelnya. Kami menikah dalam kondisi hamil dan itu tidak sah. Apakah kami harus menikah ulang lagi? Status pernikahan kami ini sah atau tidak? Apakah anak 2 dan 3 terputus nasabnya? Benar anak yang terputus nasabnya itu doanya tidak sampai ke orang tua. Apakah dosa kami dapat diampuni Ustaz? Jazakallah khair. Ulun sudah jawab sepertinya ya. Jawab sekali rahimakumullah. Jika seorang berzina, apakah kemudian yang menzinai boleh menikahi perempuannya? Boleh. Tapi mereka harus bertobat dulu. Kemudian dipastikan bahwasanya perempuan ini rahimnya bersih, al-istibra. Tapi kalau dia dari perzinahannya hamil, maka iddahnya sampai melahirkan dulu. Iddah perempuan hamil hatta yadhana hamlahun, sampai mereka melahirkan, baru mereka boleh nikah. Entah dengan yang menzinai kemarin yang insyaallah sudah bertobat, atau dengan laki-laki yang lain, tapi iddahnya melahirkan. Betul bahwasanya sebagian para ulama ada yang berpendapat selama yang menikahinya adalah yang menzinainya, maka boleh. Pendapat yang lain, saya tidak ikut itu. Kalau Anda ambil itu, maka pernikahan Anda sah. Tapi saya tidak ikut pendapat itu. Dan yang saya ikuti insya Allah lebih rajih. Ya, bahwasanya perempuan yang hamil, maka iddahnya adalah ketika melahirkan. Tapi pendapat yang lain, selama yang menzinai yang menikahi untuk menutupi aib, maka sebagian ulama memperbolehkannya dan pernikahannya sah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Anda ambil pendapat yang pertama, ya, maka harus menikah ulang. Dan anak yang kedua dan yang ketiga, anak yang halal dinisbatkan kepada si bapak. Yang pertama tidak dinisbatkan ke ayah biologisnya, dia ke perempuannya. Ya, itu diantara hukuman. Dan Anda mungkin akan menjalani hukuman ini sangat lama. La qaddarallah, mudahan anak pertama Anda bukan perempuan. Kalau perempuan, Allah, Anda hancurkan kehidupan dia 20 tahun mendatang. Karena bapak biologisnya tidak bisa menikahkannya. Bapak biologisnya jadi orang kaya luar biasa, ketika dia meninggal anak Anda nggak dapat. Hukuman demi hukuman dari Allah untuk kenikmatan yang sesaat. Tapi kalau pertanyaan Anda, apakah kemudian dosa diampuni? Allah Maha Pengampun. Bertobat dan Allah Maha Pengampun. Sudahlah, itu masa lalu. Mungkin orang melakukannya karena bodoh, tapi ingat, ada konsekuensi. Ada konsekuensinya. Karena itu adalah satu dosa yang Allah larang untuk mendekati, bukan dilakukan. Ada konsekuensinya. Wallahu a'lam bishawab. Dari banyak cerita tentunya bukan akhwat Banjarmasin, nasional lah ya. Anda syukur punya anak ini. Orang yang dahulunya berzina, di antara bentuk hukuman dari Allah, susah punya anak. Bukan berarti kemudian ada orang sudah punya anak, ente dulu zina ya? Ya jangan gitu, nggak boleh. Ada sebab macam-macam. Ada yang karena mungkin hormonal, ada yang mungkin berkaitan dengan medis, kesehatan, ada yang tidak bisa diraba. Ya, bentuk hukuman dari Allah. Sehat laki-lakinya, sehat perempuannya, nggak punya. Allah alam bisa. Kalau Anda ikut pendapat yang kedua, pernikahan Anda sah, tapi tetap dinisbatkan kepada ibu anak yang pertama. 2 dan 3, maka dia anak yang sah. Wallahu a'lam bishawab. Berkaitan dengan doa anak, maka dia sebagai seorang muslim, Anda juga muslim. Berlaku doa secara
umum. Anak kedua yang ketiga, yakni itulah anak yang langsung. Yang pertama, ya umum lah dia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari dosa-dosa yang besar. Amin ya rabbal alamin. Ini di antara bentuk kita menjaga iman. Yang lalu ya sudah. Ada dosa yang membekas sampai sekarang. Ada dosa yang memang alhamdulillah tidak pernah ketahuan orang. Maka syukuri Allah telah menutupi aib kita. Ada dosa masa lalu yang membekas. Contoh yang ingin saya sampaikan adalah terkadang ada orang karena kebodohannya dulu dia bikin tato sana sini, susah ngilanginnya. Tapi sikap kita kaum muslimin, terima dia. Kenapa? Udah taubat. Jangan kucilkan dia, jangan lecehkan dia. Apa yang sembahyangnya bertato-tato? Ada terima ulang. Jangan. Dia melangkahkan kaki ke masjid itu sudah sangat berat. Karena tatonya ada di titik dimana mesti kelihatan orang. Mungkin ada orang tatonya di leher, ada yang di wajah kadang-kadang. Bukan yang di lengan, enggak. Sudahlah, dia sudah bertobat. Sikap kita jelas kepada para pelaku dosa karena mungkin kita juga adalah pelaku dosa. Bukan mungkin, kita juga pelaku dosa. Hanya bedanya aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bishawab. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Bertobat dan Allah Maha Pengampun.